Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini materi kita akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Untuk peta konsep yang akan kita pelajari, yang pertama mengenai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk karakter Abu Bakar As-Siddiq diantaranya rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab, keberanian, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Utsman bin Affan, cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Utsman bin Affan ini juga terkenal sangat dermawan. Ali bin Abi Thalib, cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid yaitu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak Rasulullah untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Sebagai khalifah, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Prestasi Abu Bakar diantaranya memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq diantaranya rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana. Beliau juga orang yang penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani.
tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebagai khalifah, sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibayatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Prestasi Umar bin Khattab: perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan. Di antaranya mendirikan beberapa departemen, kemudian mengatur, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana ma'isyah dan muamalah, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Kemudian keteladanan karakter dari Umar bin Khattab, diantaranya keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim al-Baida, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab dari Rasulullah SAW. Pada Abdi Manaf Ibnu Qusay, nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sedangkan nasab Rasulullah bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman, Affan, adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang kaya yang berasal dari keluarga yang kaya raya, akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Kemudian sebagai khalifah periode pertama membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Dan pada periode pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Kemudian yang periode kedua mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 Hijriah sampai 36 Hijriah
atau 644 Masehi sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Kemudian prestasi apa saja yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan? Di antaranya memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Kemudian keteladanan dari karakter Utsman bin Affan yang pertama yaitu sikap kedermawanan Utsman bin Affan. Kemudian sikap keadilan Utsman, sikap kesederhanaan Utsman, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Mekkah. Sikap kejujuran Utsman. Kemudian khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad. Dikatakan ia masuk Islam dari usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Kemudian sebagai khalifah, setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima bayat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Sebagai khalifah, prestasi yang diperoleh diantaranya dalam perluasan dakwah Islam. Islam telah disampaikan ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Kemudian kalau dalam urusan politik, Khalifah Ali mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian karakter apa saja yang bisa kita teladani dari Khalifah Ali? Di antaranya, Khalifah Ali merupakan orang yang cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang yang pemberani dan gagah perkasa. Terima kasih, demikian materi Khulafaur Rasyidin
Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.